wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan survei di beberapa tempat di Kota Padang mengenai kerusakan yang terjadi pada jalan lentur. Kami yang beranggotakan, saya Dana Mesyarah, NIM 22010 22014. Saya Rizky Ridho Ilahi dengan NIM 2201022053. Saya Bunga Primasari dengan NIM 22010 Saya Syukur Barang dengan tim 2201022054. Saya Zakari Sina Ramadhani dengan NIM 2201022040. Saya Nila Putri dengan NIM 22010220. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 22010214. Baiklah, sekarang saya berada di lokasi. Di sini terdapat jenis kerusakan pergerakan lentur yaitu retak berliku. Pada ini seperti namanya, retak ini tidak beraturan atau berkelok-kelok seperti medan. Penyebab dari retak berliku ini yaitu perambatan dari retak penyusutan lapisan perkerasan di bawahnya. Kedua, lemahnya pinggir perkerasan akibat perubahan kadar air. Ketiga, perbedaan sedimen untuk galian dan timbunan. Jadi cara pengentasan dari retak berliku ini yaitu mengisi celah-celah dengan campuran aspal cair atau pasir, membongkar dan melapisi kembali dengan sesuai bahannya. Baiklah, ini bentuk dari retak berliku. Baiklah, sekarang saya berada di Jalan Lampun Bukit. Di sini saya menemukan kerusakan jalan lentur yaitu kerusakan melintang. Kerusakan retak melintang adalah kerusakan pada jalan yang membentuk retak melintang. Penyebab dari kerusakan ini adalah pertama, adanya akar pohon di bawah lapisan perkerasan. Yang kedua, perambatan dari retak penyusutan lapisan perkerasan di bawah. Yang ketiga, lemahnya sambungan perkerasan. Cara mengatasi kerusakan ini adalah yang pertama, mengisi celah-celah dengan campuran aspal, pasir, dan yang kedua, membongkar dan melapis kembali dengan bahan yang sesuai. Baiklah, ini bentuk dari retak melintang tersebut. Retak buaya atau alligator crack. Istilah lain dari retak ini adalah retak kandang ayam atau silver crack dan retak poligon atau polygonal crack. Lebar celah dari retak ini lebih dari 3 mm dan saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya atau kandang ayam. Ukuran diagonal kotak tersebut biasanya lebih kecil dari 150 mm sampai dengan 200 mm. Penyebab retak kulit buaya: bahan perkerasan atau kualitas material yang kurang baik, pelakukan aspal, kurangnya penggunaan aspal, tingginya air tanah pada badan perkerasan jalan, dan lapisan bawah yang kurang stabil. Penanganan dari retak kulit buaya itu dengan melapisi kembali dengan aspal cair dan pasir. Berikut ini adalah contoh bentuk dari retak kulit buaya. Baiklah, sekarang saya berada di persimpangan jalan ke arah Bandar Buat. Saya akan melaporkan tentang kerusakan pada jalan lentur yaitu lubang atau portlet. Kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan meresap air pada badan jalan. Kerusakan ini biasanya terjadi di desa retakan. Penyebab lubang yaitu yang pertama, karena kadar aspal yang rendah sehingga film aspal tipis dan agregatnya mudah terlepas. Yang kedua, pelaksanaan aspal. Yang ketiga, penggunaan agregat kotor atau tidak baik. Yang keempat, campuran tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima, sistem drainase yang jelek. Yang keenam, merupakan kelanjutan dari kerusakan air. Cara penanganannya yaitu dapat dengan dibongkar dan dilapisi kembali, karena pembongkaran berfungsi untuk meningkatkan daya serap antar satu. Berikut di depan saya adalah bentuk dari kerusakan jalan lentur lubang tersebut.
Baiklah, saya berada di Jalan Pasar Baru. Saya akan melaporkan tentang kerusakan jalan lentur, yaitu cacat permukaan, yaitu tambalan. Tambalan dapat dikelompokkan ke dalam cacat permukaan. Penyebab tambalan yaitu yang pertama, perbaikan akibat dari kerusakan permukaan perkerasan. Yang kedua, perbaikan akibat dari kerusakan struktur perkerasan. Yang ketiga, penggalian atau pemasangan saluran pipa. Cara mengatasinya yaitu dengan cara menangani retak ini ialah dengan melakukan tambalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan permukaan tambalan harus sama rata dengan jalan yang sudah ada. Saya berada di Jalan Bepas, Kecamatan Kuranji. Di sini saya melaporkan terjadi kerusakan jalan pada perkerasan jalan lentur, yaitu bleeding. Bleeding adalah cacat permukaan yang berupa terjadi konsentrasi aspal pada suatu tempat tertentu di permukaan jalan. Terlihatnya lapisan tipis aspal pada permukaan perkerasan. Jika pada kondisi temperatur tinggi atau pada lalu lintas yang berat, akan terlihat jelas bekas bunga ban kendaraan yang melewatinya. Penyebab dari kegemukan ini yaitu penggunaan aspal yang tidak merata atau yang berlebihan. Yang kedua, tidak menggunakan binder aspal yang sesuai. Yang ketiga, akibat dari keluarnya aspal dari lapisan bawah yang mengalami kelebihan aspal. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan pasir panas dan batu panas. Jika kerusakannya ringan, maka menggunakan agregat steel coat. Ini adalah contoh dari kerusakan bleeding atau kegemukan. Baiklah, saat ini saya sedang berada di Jalan Bidai, di mana kerusakan yang terjadi adalah kerusakan struktur yang dimana termasuk ke dalam kerusakan deformasi. Kerusakan ini terjadi karena adanya perubahan plastis pada permukaan perkerasan yang terjadinya bersamaan dengan amblas atau alur. Penyebab struktur yaitu deformasi plastis dari perkerasan atau deformasi permanen tanah dasar. Cara menanganinya dengan membongkar lapisan permukaannya, kemudian ditambah dengan lapisan perkerasan yang baru. Berikut adalah contoh dari permukaan struktur. Saat ini kami berada di Jalan Bandar Buah untuk melaporkan kerusakan jalan lentur, yaitu alur atau road. Istilah lain untuk menyebutkan jenis kerusakan ini adalah road atau signal. Bentuk kerusakan ini terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan dan berbentuk alur. Penyebab terjadinya alur yaitu yang pertama, ketebalan lapisan permukaan yang tidak cukup untuk menahan beban lalu lintas. Yang kedua, lapisan perkerasan atau lapis fondasi yang kurang padat. Yang ketiga, lapisan permukaan atau lapisan fondasi memiliki stabilitas rendah. Kemudian untuk penanganannya adalah Yang pertama, penambahan lapisan tambahan atau overlay, campuran aspal panas atau hot mix dengan perataan dan lapisan permukaan. Yang kedua, penambahan drainase. baiklah, saat ini kami sedang berada di Jalan Simpang Madura, di mana kerusakan yang terjadi adalah kerusakan printing dan termasuk ke dalam kerusakan informasi. Kerusakan ini biasa juga dikenal dengan istilah reflex. Bentuk kerusakan ini berupa gelombang pada bagian permukaan atau dapat dikatakan alur yang terjadi yang arahnya melintang pada jalan, yang sering juga disebut dengan plastic movement. Kerusakan ini umumnya terjadi pada tempat berhentinya kendaraan atau di mana kendaraan harus mengerem. Penyebab dari kritik, pertama stabilitas lapis permukaannya rendah. Yang kedua, penggunaan material atau seperti penggunaan agregat yang dingin. Ketiga, terlalu banyak agregat hapus. Yang keempat, lapis fondasi yang memang sudah bergelombang. Yang kelima, lalu lintas dibuka sebelum perkerasan matang. Cara mengatasinya yaitu dengan menambal sebelum kedalaman.
Baiklah, saat ini kami sedang berada di Kompleks Sakti, Kecamatan Lagi. Ini kami menemukan kerusakan jalan yaitu gerusan tepi. Gerusan tepi adalah kerusakan yang terjadi tergerusnya tepi perkerasan sehingga tepi tersebut menjadi tidak beraturan. Penyebab dari gerusan tepi yaitu lebar perkerasan yang kurang, aliran jalan yang menyebabkan pengemudi selalu melintasi tepi perkerasan, dukungan samping yang kurang, dan tergerusnya bahu atau tanah sekitarnya. Cara penanganannya dengan pemeliharaan rutin, pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya sebagai proteksi terhadap kerusakan yang lebih parah. Adapun jenis kegiatan pemeliharaan rutin adalah lapisan permukaan, misalnya pelaburan aspal. Bahu jalan antara lain mengisi material bahu jalan yang tergerus dan pemotongan rumput. Drainase jalan seperti pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan. Ini adalah contoh gerusan tepi. Baiklah, kami sekarang berada di Simpang Ulu Gadut. Di sini dapat jenis kerusakan perkerasan lentur, yaitu penurunan tepi termasuk dalam jenis cacat tepi. Bentuk kerusakan ini terjadi akibat terdapatnya beda ketinggian antara permukaan perkerasan dengan permukaan bahu atau tanah sekitarnya. Penyebab penurunan tepi ini yaitu lebar perkerasan yang kurang, material bahu yang mengalami erosi, dilakukan pelapisan perkerasan namun tidak dilaksanakan pembentukan bahu. Cara penanggulangannya dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapisan yang sesuai. Adalah contoh dari kerusakan penurunan tepi.